Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah yang diberikannya kepada kita semua. Pada hari ini, hari Senin, 16 Agustus 2021, saya Rara Amrian dengan NIM 670118477 dengan pembimbing satu saya yaitu Bapak Dedi Rahman Wijaya dan pembimbing dua saya Ibu Mutia Konaah. Perkenankan saya untuk menjelaskan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Berbasis Dataset Electronic Nose untuk Klasifikasi Kualitas dan Prediksi Usia Simpan Beras menggunakan algoritma linear models. Kemudian latar belakang dalam judul proyek akhir ini yaitu pada tahun 2014 konsumsi beras di Indonesia sebesar 96,32 kg per kapita per tahun. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih jauh melebihi rata-rata tingkat konsumsi beras dunia yaitu sebesar 60 kg per kapita per tahun. Beras merupakan komoditas yang mudah rusak atau perishable karena dalam setiap butiran terdapat unsur-unsur kimia yang dapat mengalami perubahan fisiologis. Beras dengan kualitas baik dan dirawat dengan baik tetap memiliki batas usia penyimpanan, karena hingga saat ini belum ada teknologi perawatan yang bisa menghentikan perubahan fisiologis beras. Rumusan masalah dalam proyek akhir ini yaitu yang pertama, bagaimana membantu konsumen, pedagang, atau distributor beras untuk mendeteksi beras kadaluarsa. Bagaimana cara membantu mengidentifikasi usia simpan beras? Lalu yang ketiga, bagaimana cara penyajian hasil dari klasifikasi kualitas beras dan prediksi data usia simpan beras? Kemudian tujuan dari proyek akhir ini yaitu menerapkan algoritma linear models untuk mengklasifikasikan kualitas beras berdasarkan data dari electronic nose atau classification tags. Lalu yang kedua, menerapkan algoritma linear models untuk memprediksi usia simpan beras berdasarkan data dari electronic nose regression tags. Lalu yang ketiga, membangun aplikasi antarmuka untuk menyajikan hasil dari klasifikasi kualitas beras dan prediksi data usia simpan beras. Kemudian batasan masalah dalam proyek akhir ini yaitu dataset yang digunakan adalah dataset dari electronic nose untuk monitoring kualitas beras. Lalu yang kedua, proyek akhir ini tidak membahas dan membangun perangkat electronic nose. Linear models. Algoritma linear models merupakan suatu cara mengukur data melalui garis lurus sebagai gambaran hubungan korelasi di antara dua variabel atau lebih. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan metode linear models yang bertujuan untuk menyesuaikan garis melalui distribusi yang paling dekat dengan sebagian besar titik dalam set pelatihan. Jadi machine learning ini dikembangkan menggunakan algoritma linear models. Proses dalam pembangunan machine learning terdapat 3 proses, yaitu proses grid search, proses model, dan proses predik. Di dalam proses grid search terdapat beberapa tahap, yaitu pemanggilan dataset, pemilihan fitur dan label, normalisasi, dan hasil. Grid search merupakan proses pencarian parameter terbaik dari data. Kemudian setelah parameter terbaik telah ditemukan dari grid search, tahap selanjutnya yaitu proses model, di mana dalam proses model terdapat beberapa tahap yaitu pemanggilan dataset training, pemilihan fitur dan label, normalisasi, model parameter terbaik, kemudian model yang telah dibuat disimpan menggunakan pickle. Setelah model telah terbentuk, kemudian proses prediksi. Dalam proses prediksi, tahap pertama yaitu pemanggilan dataset testing. Kemudian fitur dan label, normalisasi, plot model pickle, dan prediksi kualitas beras. Proses pembangunan model machine learning terjadi dalam beberapa proses, yaitu REST monitoring dataset yang terdiri dari dataset list MQ135 sampai MQ9, lalu temperatur atau suhu, humidity atau kelembapan, usia, dan kualitas. Kemudian dataset dinormalisasi. Normalisasi adalah menyelaraskan skala nilai. Di sini kami menggunakan selaras nilai skala 1 sampai 10.
Kemudian setelah proses normalisasi, dilakukan proses grid search, yaitu pencarian parameter terbaik. Setelah parameter terbaik telah ditemukan hasilnya, kemudian dibuatlah model machine learning dengan menggunakan algoritma linear models. Setelah model terbuat, kemudian dievaluasi, dan kemudian model disimpan. Model di sini kami menggunakan model Pickle. Proses pembangunan user interface. Di dalam proses pembangunan user interface terdapat beberapa proses, yaitu REST monitoring dataset yang terdiri dari dataset list MQ135 sampai MQ9, kemudian list temperatur atau suhu, atau dan kemudian humidity atau kelembapan. Kemudian dataset dinormalisasi, diselaraskan menjadi nilai 1 sampai 10, dan kemudian setelah dinormalisasi, dataset yang telah dibuat modelnya dimuat ke dalam user interface. Load machine learning menggunakan linear models. Setelah model dimuat, kemudian melakukan proses penyajian. Di sini ada dataset REST monitoring, yaitu yang terdiri dari MQ135, MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ9, temperatur atau suhu, humidity atau kelembaban, usia, dan kualitas. Hasil dari klasifikasi dalam algoritma linear models yaitu sekitar 6.700 data yang diprediksi oleh machine learning kadaluarsa dinyatakan benar, namun 90 data yang diprediksi oleh machine learning meleset. Kemudian sekitar 7.700 data yang diprediksi oleh machine learning dinyatakan benar, namun meleset sekitar 160 data. Terdapat hasil regresi dari machine learning linear models. Di sini algoritma linear models menghasilkan R-squared score yaitu 0,7, 191, 555, 338, 40, 6995 root mean. Di mana hasil itu mendekati angka 1 yang dinyatakan cukup bagus dalam hasil prediksinya. Kemudian di sini dalam proyek akhir ini terdapat use case, yaitu aplikasi ini memiliki satu aktor, yaitu aktor pengguna, di mana pengguna dapat melakukan registrasi jika belum memiliki akun. Kemudian pengguna dapat melakukan login, dan di dalam fitur login terdapat unggah dataset, mengklasifikasi dan memprediksi, melihat hasil, dan profil. Di dalam menu profil terdapat beberapa fitur, yaitu ubah foto dan ubah password. Kemudian dalam proyek akhir ini terdapat ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu entitas user, hasil, dan dataset. Di dalam entitas user terdapat beberapa atribut, yaitu ID, email, nama lengkap, password, jenis kelamin, nomor HP, alamat, foto, tanggal buat. Kemudian satu user dapat mengambil banyak dataset, di mana dalam entitas dataset terdapat beberapa atribut, yaitu ID dataset, email, nama dataset, tipe, ukuran, dan tanggal. Kemudian satu user dapat menyimpan banyak hasil, di mana dalam entitas hasil terdapat beberapa atribut, yaitu ID hasil, nama hasil, algoritma, tanggal, dan email. Berikut merupakan skema relasi dari aplikasi ini. Terdapat 3 tabel, yaitu tabel dataset yang terhubung oleh ke pengguna, dan tabel hasil yang terhubung oleh pengguna.
Kesimpulan dalam proyek akhir ini yaitu pada proyek akhir ini dibangun mesin learning dengan algoritma klasifikasi linear models dan aplikasi berbasis web yang sudah dapat klasifikasi kualitas beras menggunakan dataset elektronik NOS. Lalu pada proyek akhir ini dibangun mesin learning dengan algoritma regresi linear models dan aplikasi berbasis web yang sudah dapat memprediksi usia simpan beras menggunakan dataset elektronik NOS. Lalu pada proyek akhir ini, mesin learning dikembangkan dalam basis web agar pengguna dapat dengan mudah melakukan klasifikasi kualitas dan prediksi usia simpan beras. Kemudian sebelum saya mendemokan aplikasi, saya akan menjelaskan dataset terlebih dahulu. Di sini terdapat dataset rice monitoring yang terdiri dari label MQ135, MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ9, label temperatur atau suhu, label humidity atau kelembaban, lalu label usia untuk regresi, kemudian label kualitas beras untuk klasifikasi. Dalam dataset elektronik NOS Rice Monitoring, terdapat 48.846 data yang kemudian akan dibagi dalam 70% untuk data training dan 30% untuk data testing, di mana hasilnya menjadi 34.192 data training dan 14.653 data testing. Sampel beras yang digunakan dalam dataset ini adalah IR64 dengan berat 5 kg. Kemudian saya akan mendemokan aplikasi. Berikut merupakan halaman login ketika user mengakses aplikasi. Di sini saya sudah memiliki akun, kemudian kita masuk. Di sini ada beberapa fitur yaitu home, unggah dataset, prediksi, riwayat prediksi, dan profil. Jika pengguna ingin mengunggah dataset, dapat mengunggah di sini. Lalu di sini saya sudah memiliki dataset yang sudah di training dan kemudian akan dites. Ini langsung saja kita ke prediksi, lalu pilih algoritma yang akan digunakan. Sini saya menggunakan linear models. Kemudian memilih data yang tadi sudah kita unggah. Kemudian submit. Berikut merupakan hasil prediksi dari algoritma linear models. Terdapat hasil dari prediksi usia dan prediksi kualitas. Di sini ada beberapa data yang diprediksi kadaluarsa dan tidak kadaluarsa. Dalam prediksi usia ini dihitung dalam satuan minggu. Ketika user telah memprediksi dataset, kemudian user dapat menyimpan hasil prediksi.
Berikut merupakan tampilan riwayat prediksi. Ini merupakan data-data yang telah diprediksi, lalu kemudian disimpan oleh pengguna. Lalu pengguna dapat mengunduh dataset yang telah disimpan di dalam aplikasi. Berikut merupakan dataset yang telah diprediksi. Kemudian di sini ada fitur profil, di mana pengguna dapat mengubah nama lengkap, jenis kelamin, nomor HP, alamat, dan ubah foto. Mungkin sekian dari aplikasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.